Selamat siang, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang tuberkulosis. Kelompok 6 terdiri dari saya sendiri, Eva Trihayani Sinaga, Febi Floresita Gamas, Febriani Jaturinda Bakti, Cica Juniskia, Febrianus Ariandi, Emel Mangkuraja Wanita, Freni Resya Maarebia, Yasinta Meliana Hangin, Wilanda Delsia Karlin, Yawan Arianto, Philadelphia Rombe Kabanga, dan Vika Aprilia Amanda Putri. Tuberkulosis merupakan penyakit menular langsung yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis termasuk ke dalam basil gram positif, berbentuk batang, dinding selnya mengandung kompleks lipida, glikolipida, serta lilin atau waks yang sulit ditembus zat kimia. Kuman ini mempunyai sifat khusus, yakni tahan terhadap asam pada pewarnaan. Hal ini dipakai untuk identifikasi dahak secara mikroskopis, sehingga disebut sebagai basil tahan asam atau BTA. Umumnya, Mycobacterium tuberculosis menyerang paru dan sebagian kecil organ tubuh lain. Mycobacterium tuberculosis cepat mati dengan matahari langsung, tetapi dapat bertahan hidup pada tempat yang gelap dan lembab. Selanjutnya yaitu cara penularan. Penderita tuberkulosis BTA positif pada waktu bersin, penderita akan menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet atau percikan dahak. Droplet yang mengandung kuman tersebut dapat bertahan di udara pada suhu kamar selama beberapa jam. Jika droplet terhirup orang tersebut akan terinfeksi. Tuberkulosis tidak menular melalui perlengkapan makanan, baju, dan perlengkapan tidur. Setelah kuman tuberkulosis masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, akan menyebar dari paru ke bagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran darah, sistem saluran limfe, saluran nafas, atau penyebaran langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya. Kemungkinan seseorang terinfeksi tuberkulosis ditentukan oleh konsistensi dalam udara dan lamanya menghirup udara yang telah tercemar kuman tersebut. Secara klinis, tuberkulosis dapat terjadi melalui infeksi primer dan pasca primer. Infeksi primer terjadi saat seseorang terkena kuman tuberkulosis untuk pertama kalinya. Setelah terjadi infeksi melalui saluran pernapasan di dalam alveoli atau gelembung paru, terjadi peradangan. Hal ini disebabkan oleh kuman tuberkulosis yang berkembang biak dengan cara membelah diri di paru. Waktu terjadinya infeksi hingga pembentukan kompleks primer adalah sekitar 4-6 minggu. Pada tuberkulosis ekstraparu berat, contohnya meningitis, tuberkulosis tulang belakang, tuberkulosis usus, tuberkulosis saluran kencing, dan alat kelamin. Selanjutnya, pada klasifikasi yang ketiga, berdasarkan riwayat pengobatan penderita dapat digolongkan menjadi kasus baru, kambuh, pindahan, lalai, gagal, dan kronis. Kasus baru adalah penderita yang belum pernah diobati dengan obat atau sudah pernah menelan obat kurang dari 1 bulan, 30 dosis harian. Kambuh atau relapse adalah penderita tuberkulosis yang sebelumnya pernah mendapat pengobatan tuberkulosis dan telah dinyatakan sembuh, kemudian kembali lagi berobat dengan hasil pemeriksaan dahak BTA positif. Pindahan adalah penderita yang sedang mendapat pengobatan di satu kabupaten lain dan kemudian pindah berobat ke kabupaten lain. Penderita pindahan tersebut harus membawa surat rujukan atau pindahan. Lalai adalah penderita yang sudah berobat paling kurang 1 bulan dan berhenti 2 bulan atau lebih kemudian datang kembali berobat. Umumnya, penderita tersebut kembali dengan hasil pemeriksaan dahak BTA positif. Gagal adalah penderita BTA positif yang masih tetap positif dan atau kembali menjadi positif pada akhir bulan kelima. Kronis adalah penderita dengan hasil pemeriksaan masih BTA positif setelah selesai pengobatan ulang kategori 2. Di Indonesia tahun 2001 diperkirakan 582.000 penderita atau 271 per 100.000 penduduk.
Sedangkan BTA positif sebanyak 261.000 dengan keberhasilan pengobatan di atas 86.000 dan kematian 140.000. Presentasi jumlah penderita di Indonesia termasuk tiga terbesar di dunia, yaitu 10% setelah India, 30%, dan Cina 15%. Risiko penularan setiap tahunnya, Annual Risk of Tuberculosis Infection atau ARTI di Indonesia cukup tinggi dan bervariasi antara 1-3%. Penularan sangat dipengaruhi oleh masalah lingkungan, perilaku sehat penduduk, ketidaktersediaan sarana pelayanan kesehatan. Masalah lingkungan yang terkait seperti masalah kesehatan yang berhubungan dengan perumahan, kepadatan anggota keluarga, kepadatan penduduk, konsentrasi kuman, ketidaktersediaan cahaya matahari, sedangkan masalah perilaku sehat antara lain akibat dari meludah sembarangan, batuk sembarangan, kedekatan anggota keluarga, gizi yang kurang atau tidak seimbang. Untuk sarana pelayanan kesehatan antara lain menyangkut ketersediaan obat, penyuluhan tentang penyakit, dan mutu pelayanan kesehatan. Masalah lain yang muncul pada pengobatan tuberkulosis adalah adanya resistensi dari kuman yang disebabkan oleh obat atau multi-drug resistant organism. Di Amerika, resisten terhadap INH mencapai 7,8% dan rifampicin 1,4% dan pada median 9,9% kuman dari penderita yang menerima obat anti-tuberkulosis. Kejadian serupa banyak ditemukan di negara pecahan Uni Soviet, beberapa negara Asia, Republik Dominika, dan Argentina. Gejala khusus sesuai dengan bagian tubuh yang diserang, misalnya tuberkulosis kulit, tuberkulosis tulang dan sendi meliputi tulang punggung, tulang panggul, tulang lutut, tuberkulosis otak dan saraf, gejala mata. Seorang anak juga patut dicurigai menderita tuberkulosis apabila mempunyai sejarah kontak erat atau serumah dengan penderita tuberkulosis BTA positif. Yang kedua, terdapat reaksi kemerahan cepat setelah penyuntikan BCG dalam 3-7 hari. Selanjutnya, diagnosis tuberkulosis paru pada orang dewasa yakni dengan pemeriksaan sputum atau dahak secara mikroskopis. Hasil pemeriksaan dinyatakan positif apabila setidaknya 2 dari 3 spesimen SPS BTA hasilnya positif. Apabila hanya satu spesimen yang hasilnya positif, maka perlu dilanjutkan dengan ronsen dada atau pemeriksaan SPS diulang. Sedangkan diagnosis tuberkulosis ekstraparu tergantung pada organ yang terkena. Misalnya, nyeri dada terdapat pada TB pleura, pembesaran kelenjar limfe superficialis pada lymphadentis TB, dan pembengkakan tulang belakang pada spondylitis TB. Seorang penderita TB ekstraparu kemungkinan besar juga menderita TB paru. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan dahak atau foto ronsen dada. Pemeriksaan pada anak-anak didasarkan pada 1. Gambaran klinik meliputi gejala umum dan khusus pada anak, 2. Gambaran foto ronsen dada, 3. Uji tuberkulin. Uji ini dilakukan dengan cara penyuntikan dengan cara intrakutan. Bila uji tuberkulin positif, menunjukkan adanya infeksi TB dan kemungkinan ada TB aktif pada anak. Yang keempat, reaksi cepat BCG. Bila dalam penyuntikan BCG terjadi reaksi cepat dalam 3-7 hari berupa kemerahan dan indurasi lebih dari 5 mm, maka anak tersebut telah terinfeksi Mycobacterium tuberculosis. Yang kelima, pemeriksaan mikrobiologi dan serologi. Pemeriksaan BTA secara mikroskopis langsung pada anak biasanya dilakukan dari bilasan lambung karena dahak sulit didapat pada anak. Yang keenam, respon terhadap pengobatan dengan OAT. Kalau dalam 2 bulan menggunakan OAT terdapat perbaikan klinis, akan menunjang atau memperkuat diagnosis TB. Pengantar terapi. Pengendalian dan penanggulangan tuberkulosis yang terbaik yaitu mencegah
agar tidak terjadi penularan maupun infeksi. Pencegahan tuberkulosis pada dasarnya adalah yang pertama, mencegah penularan kuman dari penderita yang terinfeksi. Yang kedua, menghilangkan atau mengurangi faktor risiko yang menyebabkan terjadinya penularan. Hal utama yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan adalah dengan memberikan obat anti tuberkulosis yang benar dan cukup, serta dipakai dengan patuh sesuai ketentuan penggunaan obat. Prinsip pengobatan. Untuk memperoleh efektivitas pengobatan, maka digunakan beberapa prinsip, antara lain yang pertama, menghindari penggunaan monoterapi, di mana obat anti tuberkulosis atau OAT diberikan dalam bentuk kombinasi dari berbagai jenis obat dalam jumlah cukup dan dosis tepat sesuai dengan kategori pengobatan. Hal ini untuk mencegah timbulnya kekebalan terhadap OAT. Yang kedua, untuk menjamin kepatuhan penderita dalam menelan obat, pengobatan dilakukan dengan pengawasan langsung dalam kurung DOT atau Directly Observed Treatment oleh seorang pengawas menelan obat dalam kurung PMO. Yang ketiga, pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap intensif dan lanjutan. Pada tahap intensif, yaitu awal, penderita mendapat obat setiap hari dan perlu diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya kekebalan obat. Bila pengobatan tahap intensif tersebut diberikan secara tepat, biasanya penderita menular menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 minggu. Tahap lanjutan, di mana penderita mendapat jenis obat lebih sedikit namun dalam jangka waktu yang lebih lama. Tahap lanjutan ini penting untuk membunuh kuman persister dalam kurung dorman sehingga mencegah terjadinya kekambuhan. Regimen pengobatan. Dalam pengobatan tuberkulosis digunakan antibiotik dan antiinfeksi sintesis untuk membunuh kuman Mycobacterium. Aktivitas obat didasarkan atas 3 mekanisme, antara lain yang pertama, aktivitas membunuh bakteri, yang kedua, aktivitas sterilisasi, yang ketiga, aktivitas resistensi. Regimen pengobatan tuberkulosis mempunyai kode standar yang menunjukkan tahap dan lama pengobatan. Jenis OAT, cara pemberian dalam kurung harian atau selang, dan kombinasi OAT dengan dosis tetap. Contoh, 2-HRZE atau 4H3R3. Kode huruf tersebut adalah akronim nama obat yang umumnya dipakai, yakni H untuk isoniazid, R untuk rifampicin, Z untuk pyrazinamide, E untuk etambutol, dan S untuk streptomycin. Untuk angka di depan kode menunjukkan waktu atau frekuensi. Dalam pengobatan tuberkulosis sendiri, terdapat panduan pengobatan standar, yaitu menurut WHO dan IUATLD yang terbagi atas 3 kategori. Sedangkan di Indonesia sendiri memiliki panduan obat anti-tuberkulosisnya yang biasa digunakan dan juga terbagi atas 3 kategori, di mana di samping ketiga kategori tersebut disediakan panduan obat sisipan. Beberapa kondisi tertentu memerlukan perhatian khusus untuk pengobatan tuberkulosis. Yang pertama, wanita hamil. Semua jenis obat aman, kecuali streptomycin, karena dapat menembus barrier plasenta dan menyebabkan permanen ototoksik terhadap janin, sehingga berakibat gangguan pendengaran dan keseimbangan yang menetap pada janin tersebut. Yang kedua, ibu menyusui dan bayinya. Pemberian obat yang tepat adalah cara terbaik untuk mencegah penularan kuman tuberkulosis pada bayinya. Yang ketiga, wanita penderita tuberkulosis pengguna kontrasepsi. Rifampicin dapat berinteraksi dengan kontrasepsi hormonal, sehingga efektivitas kontrasepsi akan menurun. Yang keempat, penderita tuberkulosis dengan infeksi HIV atau AIDS. Obat tuberkulosis pada penderita HIV atau AIDS sama efektifnya. Yang kelima, penderita tuberkulosis dengan hepatitis akut. Pemberian OAT ditunda sampai hepatitis akut mengalami penyembuhan. Jika sangat dibutuhkan,
Berilah SE selama 3 bulan sampai hepatitis sembuh, lalu dilanjutkan dengan RH selama 6 bulan. Yang keenam, penderita tuberkulosis dengan penyakit hati kronik. Bila dicurigai gangguan fungsi hati, dianjurkan melakukan pemeriksaan sebelum pengobatan tuberkulosis. Jika SGOT dan SGPT meningkat lebih dari 3 kali, obat harus dihentikan. Yang ketujuh, penderita tuberkulosis dengan gangguan ginjal. Hindari penggunaan streptomycin dan ethambutol kecuali dilakukan pengawasan fungsi ginjal dan dengan dosis yang telah diturunkan atau dengan interval pemberian yang lebih jarang. Yang kedelapan, penderita tuberkulosis dengan diabetes mellitus. Diabetes harus dikontrol. Penggunaan rifampicin diperhatikan karena akan mengurangi efektivitas obat oral antidiabetes sehingga dosis harus ditingkatkan. Pemberian ethambutol harus diperhatikan karena dapat menyebabkan komplikasi terhadap mata. Penderita tuberkulosis yang perlu mendapat tambahan kortikosteroid antara lain, yang pertama, tuberkulosis meningitis, yang kedua, tuberkulosis miliar dengan atau tanpa gejala meningitis, yang ketiga, tuberkulosis pleuritis exudativa, yang keempat, tuberkulosis perikarditis constrictiva. Obat anti-TBC yang pertama, isoniazid. Identitas siaan dasarnya adalah tablet dengan nama generik isoniazida 100 mg dan 300 mg per tablet. Nama lainnya adalah asam nikotinat hidrazida, isonikotinil hidrazida atau INH. Dosis untuk pencegahan dewasa 300 mg 1 kali sehari, anak-anak 10 mg per BB sampai 300 mg 1 kali sehari. Untuk pengobatan tuberkulosis bagi orang dewasa sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan lainnya. Umumnya dipakai bersama dengan obat tuberkulosis lainnya dalam kombinasi biasa dipakai 300 mg per hari 1 tablet atau 15 mg per kilogram BB sampai 900 mg, kadang-kadang 2 kali atau 3 kali seminggu. Untuk anak dengan dosis 10 atau 20 mg per kilogram BB atau 20 sampai 40 mg per kilogram BB sampai 900 mg 2 atau 3 kali seminggu. Indikasi. Obat ini diindikasikan untuk terapi semua tuberkulosis aktif yang disebabkan kuman yang peka dan profilaksis orang berisiko tinggi mendapat infeksi. Dapat digunakan tunggal atau bersama-sama dengan antituberkulosis lain. Efek samping dalam neurologi adalah prasetesia, neuritis perifer, gangguan penglihatan, neuritis optik, atropi optik, tinnitus, vertigo, ataksia, somnolensi, mimpi berlebih, insomnia, amnesia, euforia, psikosis toksis, perubahan tingkah laku, depresi, ingatan tak sempurna, hiperrefleksia, otot melintir, konvulsi, dan lain-lain. Kedua, rifampicin, yaitu sediaan dasar ada yang tablet dan kapsul 300 mg, 450 mg, dan 600 mg. Dosisnya untuk dewasa atau anak-anak yang beranjak dewasa itu 600 mg dalam 1 kali sehari atau 600 mg 2-3 kali seminggu. Rifampicin harus diberikan bersamaan dengan obat antituberkulosis lainnya. Sedangkan bayi dan anak-anak, dosis diberikan dokter atau tenaga kesehatan lainnya berdasarkan berat badan yang diberikan dalam 1 kali sehari maupun 2-3 kali seminggu. 3. Pyrazinamida. Sediaan dasarnya itu tablet 500 mg. Dosisnya dewasa dan anak itu sebanyak 15-30 mg per kilogram berat badan 1 kali sehari atau 50-70 per kilogram berat badan 2-3 kali seminggu. Obat ini harus dipakai bersamaan dengan obat antituberkulosis lainnya. Indikasinya digunakan untuk terapi tuberkulosis dalam kombinasi dengan antituberkulosis lainnya.
Kontraindikasinya terhadap gangguan fungsi hati parah, porfiria, hipersensitivitas. Kerja obatnya bersifat bakterisida atau dapat membunuh kuman yang berada di dalam sel dengan suasana asam. Mekanisme kerja berdasarkan pengubahannya menjadi asam pirazimidase yang berasal dari basil tuber. Keempat, etambutol. Sediaan dasarnya itu tablet, nama generiknya etambutol HCl 250 mg dan 50 mg per tablet. Dosisnya untuk dewasa dan anak berumur di atas 13 tahun itu 15 sampai 25 mg per kilogram berat badan satu kali sehari. Untuk pengobatan awal diberikan 15 mg per kilogram berat badan dan pengobatan berlanjut 25 mg per kilogram berat badan. Kadang-kadang dokter juga memberikan 50 mg per kilogram berat badan sampai total 2,5 gram 2 kali seminggu. Obat ini harus diberikan bersama dengan obat anti tuberkulosis lainnya. Tidak diberikan untuk anak di bawah 13 tahun dan bayi. Indikasinya dari etambutol digunakan sebagai terapi kombinasi tuberkulosis dan obat lainnya sesuai regimen pengobatan jika diduga ada resistensi. Lanjut, untuk kontraindikasi dari etambutol itu adalah hipersensitivitas terhadap etambutol seperti neuritis optik. Lalu kerja obatnya bersifat bakteriostatik dengan menekan pertumbuhan kuman TB yang telah resisten terhadap isoniazid dan streptomycin. Mekanisme kerjanya berdasarkan penghambatan sintesa RNA pada kuman yang sedang membelah, juga menghindarkan terbentuknya mikolik asid pada dinding. 5. Ada streptomycin. Identitasnya sediaan serbuk itu berupa injeksi 1,5 gram per vial berupa serbuk. Untuk injeksi disediakan bersamaan dengan aqua pro injeksi dan spuit. Dosisnya obat ini hanya digunakan melalui suntikan intramuskular setelah dilakukan uji sensitivitas. Dosis yang direkomendasi untuk dewasa adalah 15 mg per kilogram berat badan, maksimum 1 gram setiap hari, atau 25 sampai 30 mg per kilogram berat badan, maksimumnya 1,5 gram 2 sampai 3 kali seminggu. Untuk anak 20 sampai 40 per kilogram berat badan, maksimum 1 gram 1 kali sehari, atau 25 sampai 30 mg per kilogram berat badan 2 sampai 3 kali seminggu. Jumlah total pengobatan tidak lebih dari 120 gram. Indikasinya sebagai kombinasi pada pengobatan TB bersama isoniazid, rifampicin, dan pyrazamida, atau untuk penderita yang dikontraindikasi dengan 2 atau lebih obat kombinasi tersebut. Indikasinya hipersensitivitas terhadap streptomycin sulfat atau amiglikosida lainnya. Kerja obatnya bersifat bakterisid, dapat membunuh kuman yang sedang membelah. Mekanisme kerjanya berdasarkan penghambatan sintesa protein kuman dengan jalan peningkatan pada RNA ribosomal. Efek samping akan meningkat setelah dosis kumulatif 100 gram yang hanya boleh dilampaui dalam keadaan yang sangat-sangat khusus. Selanjutnya di sini ada masalah terapi obat, yaitu berkembangnya kebutuhan akan keamanan pemakaian obat, timbulnya pergeseran paradigma pelayanan farmasi yang telah berkembang sejak 90-an di Amerika Serikat yang kini telah diikuti oleh banyak negara di dunia, yaitu paradigma adalah pelayanan farmasi yang dulu berorientasi kepada produk bergeser menjadi berorientasi kepada penderita. Konsep ini dinamakan pharmaceutical care. Masalah terapi obat dalam praktek konsep pharmaceutical care ditandai dengan yang pertama, apoteker terlibat langsung dalam pelayanan farmasi. Yang kedua, fokus pada penderita bukan hanya kepada produknya. Yang ketiga, adanya interaksi langsung antara apoteker dengan penderita. Yang keempat, apoteker memastikan bahwa terapi obat sesuai dengan indikasi, efektivitas, dan aman.
Lalu yang kelima, apoteker memperhatikan peningkatan kualitas hidup penderita. Yang keenam, apoteker berupaya dan memperhatikan outcome yang pasti dari terapi. Yang ketujuh, semua proses harus terdokumentasi. Dan kedelapan, mengidentifikasi, mencegah, memonitoring masalah terapi obat atau DTP, Drugs Therapy Problem. Implementasikan konsep pharmaceutical care, apoteker memiliki tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, memastikan bahwa terapi obat penderita sesuai dengan indikasi, paling efektif, paling aman, dan dapat dilaksanakan dengan sesuai tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi, mencegah, dan memecahkan masalah terapi obat yang akan mengganggu. Yang ketiga, memastikan bahwa tujuan terapi penderita tercapai dengan hasil yang optimal terrealisasi. Di sini ada juga beberapa masalah dalam terapi obat. Yang pertama, indikasi yang tidak tepat. Yang kedua, terapi obat yang tidak efektif. Yang ketiga, terapi obat tidak aman. Yang keempat, minum obat dengan dosis yang terlalu besar. Dan yang kelima, tidak taat dalam minum obat. Interaksi obat, salah satu masalah terapi obat OAT yang cukup penting adalah interaksi obat dengan OAT dapat menyebabkan perubahan konsentrasi dari obat yang diminum bersamaan dengan OAT tersebut, menyebabkan tosisitas atau berkurangnya efikasi dari obat tersebut. Relatif hanya sedikit interaksi yang mempengaruhi konsentrasi dari OAT. Obat-obatan yang berinteraksi diantaranya ada protease inhibitor, antibiotika, dan ada beberapa lagi obatnya yang bisa kalian baca. Lalu ada isoniazid juga, adalah inhibitor kuat untuk sitokrom P450 isoenzim, tetapi mempunyai efek minimal pada CYP3A. Pemakaian isoniazid bersamaan dengan obat-obatan tertentu dapat mengakibatkan meningkatnya konsentrasi obat dan dapat menimbulkan resiko toksis. Saya akan membahas mengenai masalah terapi obat. Jadi menurut pustaka, interaksi obat itu terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama, interaksi kelas 1. Hindari kombinasi obat-obat ini karena resiko dari adverse patient outcome-nya melebihi dari keuntungan yang kita butuhkan. Jadi resikonya lebih tinggi dari keuntungan yang kita perlukan. Kemudian selanjutnya ada interaksi kelas 2. Hindari kombinasi obat ini kecuali pertimbangan keuntungan pemakaiannya melebihi resiko. Jadi kita bisa memakai kombinasi ini jika keuntungan yang kita perlukan itu lebih tinggi daripada resiko yang akan kita terima nanti. Kemudian kalau memungkinkan kita bisa mencarikan alternatif obat lain. Kemudian si penderitanya harus dimonitor jika menggunakan kombinasi ini. Kemudian untuk interaksi kelas 3, banyak cara mengelola kombinasi kelompok obat ini. Kemudian bisa juga dicari alternatif obat yang tidak berinteraksi. Kita bisa merubah dosis ataupun rute pemberiannya. Hal ini berguna untuk mengurangi resiko dari interaksi. Kemudian kita juga harus melakukan pemonitoring terhadap si penderita bila menggunakan kombinasi ini. Ada beberapa contoh obat yang berinteraksi dengan isoniazid dan pengelolaannya. Yang pertama ada obat acetaminophen. Jadi konsentrasi dari acetaminophen ini dapat meningkat karena adanya obat isoniazid ini. Jadi pernah terjadi kasus hepatotoksisitas karena terjadi akibat interaksi antara obat acetaminophen dan isoniazid. Untuk manajemennya sangat dianjurkan untuk membatasi pemakaian obat dari acetaminophen ini. Jadi kita bisa memakai obat aspirin atau NSAID lainnya. Kemudian kita juga dapat monitoring hepatotoksisitasnya. Kemudian untuk antasida, ini juga termasuk golongan kelas 3. Beberapa antasida ini dapat menurunkan konsentrasi dari isoniazid di dalam plasma. Kemudian untuk manajemennya kita dapat minum obat isoniazid 2 jam sebelum atau sesudah 6 jam setelah kita meminum obat antasida. Kemudian untuk monitoringnya kita dapat memonitoring isoniazid yang menurun karena adanya respon dari obat antasida. Kemudian selanjutnya ada asam valproat. Jadi asam valproat ini juga termasuk golongan kelas 3. Jadi pernah terjadi kadar asam valproat ini meningkat karena adanya dikombinasi dengan obat isoniazid sehingga terjadi simptom toksisitas dari asam valproat. Kemudian
penderita dengan slow acetolators lebih beresiko akibat dari interaksi obat ini. Kemudian untuk monitoringnya kita dapat memonitor perubahan dari respon asam valproat bila dikombinasikan dengan obat isoniazid. Beberapa contoh obat yang berinteraksi dengan obat rimpapisin dan pengelolaannya. Yang pertama ada obat amiodaron. Ini juga termasuk ke golongan kelas 3. Jadi si obat rimpapisin ini dapat menurunkan konsentrasi dari obat amiodaron di dalam plasma, dapat juga menurunkan efikasi terapi dari obat amiodaron ini. Kemudian untuk manajemennya kita bisa menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan antiartimik. Si rimpapisin ini juga dapat menginduksi metabolisme quinidin, disopiramid, propapenon, kemudian peramil. Kemudian untuk monitoringnya kita dapat memonitor obat amiodaron dan konsentrasi dari DEA. Selanjutnya ada buspiron, ini juga termasuk ke golongan kelas 3. Jadi rimpapisin ini juga dapat menurunkan dengan jelas konsentrasi dari buspiron ini di dalam serum. Kemudian dapat juga menurunkan efikasi terapi dari obat buspiron ini. Selanjutnya alternatif yang kita gunakan bisa antianseti. Jadi yang tidak dimetabolisme oleh CYP3A4, misalnya ada lorazepam dan temazepam. Jadi monitoring yang dilakukan terhadap obat efikasi buspiron. Kemudian untuk chloramphenicol ini juga termasuk golongan kelas 3. Kemudian si rimpapisin ini menurunkan konsentrasi dari chloramphenicol ini, yaitu mengurangi efikasi antibakterinya. Kemudian untuk manajemennya kita dapat menghindari kombinasi dari obat rimpapisin dan chloramphenicol ini. Selanjutnya untuk monitoringnya kita dapat memonitor konsentrasi dari obat chloramphenicol. Apoteker itu mempunyai banyak kesempatan berperan dalam pemberantasan TB ini. Peran tersebut adalah mengedukasi penderita tentang beberapa hal, yaitu yang pertama pentingnya adherence, motivasi agar si penderita patuh, kemudian efek samping, kemudian perilaku hidup sehat. Selanjutnya ada peran apoteker dalam mendeteksi si penderita TB. Selanjutnya peran dalam memantau adherensi penderita, adanya efek samping, kemudian adanya interaksi dengan obat lain, kemudian peran secara keseluruhan. Apoteker harus berperan secara aktif mencegah terjadinya resistensi, kekambuhan, bahkan kematian. Ada bentuk-bentuk non-adherence terhadap farmakoterapi bagi si penderita TB. Di antaranya yang pertama, dia tidak mengambil obatnya, kemudian minum obat dengan dosis yang salah, kemudian waktu minum obat di waktu yang salah, kemudian lupa meminum obatnya, bahkan berhenti minum obat sebelum waktu yang ditentukan. Apoteker juga diharapkan dapat meminta seseorang yang berfungsi sebagai PMO. Jadi PMO itu sendiri adalah seseorang yang bertugas untuk mengawasi, kemudian memberi dorongan, dan memastikan si penderita TB menelan obat anti-TB-nya secara teratur sampai selesai. Nah, jadi persyaratannya ada sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang harus kita kenal, kemudian terlebih lagi harus si penderita kenal, dapat dipercaya dan disetujui oleh penderita. Kemudian lebih baik lagi jika disetujui oleh petugas kesehatan termasuk kita sebagai apoteker. Kemudian selain itu harus disegani ataupun dihormati oleh si penderita. Kemudian seseorang yang tinggal dekat dengan si penderita agar lebih mudah untuk mengawasinya. Kemudian yang bersedia membantu penderita dengan sukarela. Kemudian bersedia dilatih dan atau mendapatkan penyuluhan bersama-sama dengan si penderita. Kemudian selanjutnya, apakah penyuluhan itu penting sebagai sumber informasi penderita TB? Sangat penting ya, karena penyuluhan TB ini perlu dilakukan karena masalah TB banyak berkaitan dengan masalah pengetahuan dan perilaku masyarakat. Kemudian tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan penyakit TB ini. Kemudian selanjutnya ada penyuluhan TB juga dapat dilaksanakan dengan menyampaikan pesan secara langsung ataupun kita dapat menggunakan media. Jadi penyuluhan langsung ini bisa dilakukan secara perorangan ataupun secara berkelompok. Selanjutnya penyuluhan pertama kali. Jadi hal-hal penting yang disampaikan pada kunjungan pertama kali ini di fasilitas pelayanan kesehatan
Kemudian petugas kesehatan berusaha mengatasi beberapa faktor manusia yang dapat menghambat terciptanya komunikasi dengan yang baik. Kemudian faktor yang menghambatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ketidakketahuan penyebab TB dengan cara penyembuhannya. Kemudian rasa takut yang berlebihan terhadap TB yang menyebabkan timbulnya reaksi penolakan dari si penderita. Kemudian stigma sosial yang mengakibatkan si penderita ini merasa takut tidak diterima oleh orang-orang di sekitarnya, contohnya keluarga, teman, kemudian menolak untuk mengajukan pertanyaan karena tidak mau ketahuan bahwa ia tidak tahu atau tidak memahami mengenai penyakit TB ini. Bagaimana penularan dari penyakit TB? Jadi penyakit TB ini disebabkan oleh basil dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, jadi penyakit TB ini dapat menyebar ke udara waktu si penderita bersin ataupun batuk. Jadi orang-orang di sekelilingnya dapat tertular karena menghirup udara yang sudah terkontaminasi atau mengandung kuman dari penyakit TB ini. Oleh karena itu, si penderita harus menutup mulut saat batuk ataupun bersin dan tidak boleh membuang dahak secara sembarangan. Karena ini sangat berpotensi untuk menularkan ke orang-orang di sekitarnya. Kemudian penyuluhan kedua kali dan selanjutnya. Yang paling utama pada tahap kunjungan kedua adalah memastikan kepatuhan ataupun adherence si penderita dan pengecekan kalau ada interaksi ataupun efek samping mungkin timbul karena si penderita yang meminum obat ini. Kemudian kita juga harus mengecek kembali apakah si penderita ini ada meminum obat lain selama meminum obat anti TB ini. Mengenai peran apoteker dalam penyuluhan kelompok. Jadi seorang apoteker diharapkan dapat bekerja sama dengan petugas kesehatan lainnya, terutama untuk petugas kesehatan pemerintah dalam melakukan penyuluhan, khususnya buat TBC, yang ditujukan kepada sekelompok orang yang berjumlah sekitar 15 orang, yang terdiri dari penderita TBC itu sendiri dan juga keluarganya. Untuk menyampaikan pesan kepada penderita, maka petugas diharapkan dapat memberikan sesuatu hal yang menarik seperti memaparkan video menggunakan komputer dan LCD, atau juga dengan memaparkan gambar, memberikan gambar melalui brosur dan poster yang dapat diberikan kepada penderita sehingga mereka mudah untuk memahami isi pesan yang disampaikan dalam penyuluhan tersebut. Selanjutnya mengenai pencatatan data penderita dan pelayanan kefarmasian. Jadi komponen penting dalam pharmaceutical care yaitu dokumentasi dari penderita dalam pengobatan serta masalah terapi obat yang mungkin ada serta catatan tentang pelayanan kefarmasian yang diberikan. Nah, dalam melaksanakan pharmaceutical care bukanlah pekerjaan mudah bagi seorang apoteker, maka oleh sebab itu dilakukan tahap demi tahap, yaitu dengan hal yang kecil dilakukan terlebih dahulu, kemudian memperbesar dan mengembangkannya. Ada 5 tahap dalam melaksanakan pharmaceutical care, yaitu dengan praktek pharmaceutical care itu sendiri, yang kedua dengan menjadikan penderita sebagai pusat perhatian, yang ketiga dengan memperhatikan sumber daya manusia, yang keempat menciptakan praktek yang tepat, dan yang kelima dengan mengupayakan pembiayaan. Selanjutnya penjelasan lebih rincinya dari 5 langkah tersebut. Yang pertama, mempersiapkan praktek pharmaceutical care. Jadi seorang apoteker diharapkan memiliki pengetahuan yang jelas tentang pelayanan yang akan diberikan kepada pasien. Selanjutnya, menjadikan pasien sebagai pusat perhatian. Seperti apa? Jadi pelayanan kefarmasian yang diberikan apoteker yaitu dengan menyediakan pelayanan yang terbaik agar penderita dapat memperoleh obat dan informasi obat yang baik dan benar, sehingga memberikan bantuan untuk penyembuhan dan bahkan memperoleh kenyamanan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Yang ketiga yaitu memperhatikan sumber daya manusia. Jadi satu hal yang paling penting dalam pelayanan kefarmasian untuk penderita TBC itu sendiri yaitu dengan mengambil keputusan, yaitu informasi apa yang dan yang tidak boleh diberikan atau disampaikan. Selanjutnya, perubahan pengobatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap ritme obat. Nah, seperti contohnya yaitu dengan penderita yang meminum paracetamol dalam pengobatannya sendiri, maka kemungkinan adanya interaksi dengan isoniazid. Nah, menyebabkan terjadinya hepatotoksik. Oleh sebab itu,
untuk mencegah hal ini, maka apoteker harus memutuskan untuk menyarankan penderita mengganti antipiretik dan anti analgetiknya yaitu dengan aspirin. Jadi paracetamol diganti dengan aspirin. Yang keempat, menciptakan praktek yang tepat. Jadi praktek yang tepat yaitu praktek yang baik dan benar yang dijalankan dalam pelayanan itu dengan memperhatikan sumber daya yang disediakan untuk mendukung pelayanan. Artinya menyediakan pelayanan atau praktek yang tepat berarti memperhatikan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam kepuasan penderita, yaitu seperti kelengkapan dalam persediaan obat TBC, kenyamanan dan kebersihan serta kerapian apotik. Selanjutnya yaitu dengan kecepatan dalam pelayanan dan keramahan dari apoteker dan stafnya. Hal ini penting ya dalam menciptakan praktek yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu dengan mengupayakan pembiayaan. Jadi untuk menjalankan pharmaceutical care sendiri dibutuhkan biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan dispensing seperti biasanya. Jadi pada tahap awal memerlukan biaya untuk persiapan dan menjalankan pharmaceutical care seperti yaitu dengan mengadakan sumber informasi, meningkatkan kemampuan dari apoteker dan staf-stafnya dan menjalankan tentunya juga menyediakan waktu dan energi yang lebih banyak dari petugas yang melaksanakan pharmaceutical itu sendiri. Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian, maka mencakup berbagai hal, contohnya seperti yang dipaparkan berikut, yaitu mengenai identifikasi permasalahan yang potensial yang ada dalam pelayanan kefarmasian. Selanjutnya dengan mengukur atau pencatatan hasil pelayanan yang dicapai dalam pelayanan kefarmasian. Dan yang ketiga dibandingkan dengan standar dan prosedur yang berlaku. Selanjutnya dengan identifikasi penyimpangan yang terjadi. Dan penyebab utama apa yang secara spesifik dan logik. Selanjutnya dengan melakukan tindakan perbaikan yang segera pada kesalahan yang terjadi. Pelaksanaan jaminan mutu dalam pelayanan kefarmasian dapat dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu dengan meningkatkan mutu, selanjutnya dengan merumuskan standar pelayanan. Yang ketiga dengan monitoring pelayanan kefarmasian. Yang keempat, dengan pengkajian seberapa jauh standar pelayanan diikuti dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotik. Yang kelima yaitu bila terjadi masalah, maka dicari penyebabnya dan diusahakan untuk diperbaiki secepatnya. Yang keenam, dengan menemukan sebab masalah dilakukan dengan cara diskusi kelompok. Ini perlu antara apoteker dan staf-stafnya atau mereka yang melaksanakan pharmaceutical care ini. Jaminan mutu obat anti-TBC. Jadi tujuan penyediaan obat anti-TBC sendiri adalah untuk memastikan obat yang diterima oleh penderita adalah obat yang efektif, aman, dan bermutu standar. Jadi mutunya ini sendiri dijamin oleh prosedurnya melalui serangkaian pengawasan mutu yang dinyatakan dalam sertifikat analisis untuk setiap batch produknya. Selanjutnya obat anti-TBC itu sendiri juga harus dalam penyimpanannya dalam suhu yang tepat. Jadi untuk mencegah adanya perubahan fisik atau kimia, adanya kelembapan atau bahkan dedegrasi atau berkurangnya potensi dalam pengangkutan di truk tertutup sehingga udara dalam truk panas. Jadi suhunya harus diatur berkisar antara 50 derajat hingga 60 derajat Celcius. Apa saja yang harus diperhatikan dalam menjamin mutu obat di apotik? Jadi, yang pertama yaitu dengan membuat atau menjalankan prosedur untuk menjamin hanya obat yang memenuhi standar yang dapat diterima atau dibeli. Terus dengan membuat atau meminta agar PDF melaksanakan pengiriman barang yang baik dan benar. Selanjutnya dengan membuat prosedur menjalankan atau memonitoring mutu obat sejak diterima obat sampai diserahkan kepada penderita. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan, yaitu Pharmaceutical Care untuk penyakit tuberkulosis.
yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan RI. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, maka dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.